pelok barang ya biasanya yang ning talaga kadi langit mambang tanpa sulan upamanika lintang tulya kusumaya sumawur Para kadang Raharjeng Kertopati, kali ini kita jejunggring atau ngobrol bebas tentang budaya Jawa, tentang Pathet Manyuro. Nah, mumpung di rumahnya Pak Marsudi Dalang ada gunungan, ini Pak Marsudi, ada Pak Suwono Temon. Nah, ini kalau secara definisi sederhana mungkin nanti bisa dikembangkan. Manyuro itu merujuk kepada wayah atau pathet. Artinya terjadi ketika Pathet 6 dan Nyongo telah berlalu. Biasanya kalau dalam pewayangan itu antara jam-jam 1:30 Pak Marsudi ya, itu Manyuro. Biasanya ada satu sendon juga wantah pelok barang atau Manyuro. Kalau pelok barang ya biasanya yang ning talaga kadi langit mambang tanpa sulan upamanika lintang tulya kusumaya sumawur menarik di lirik juga Wantah Pelok Barang ini menurut Serat Bromo Wilasito dalam buku yang diterbitkan Senawangi yang kita temukan di perpustakaannya almarhum Ki Panut Harmoko Nganjuk, bahwa Yahni Yahning itu bisa wayahing wening, tapi karena kebanyakan suku kata di garbo terus di dwilingga salin swara menjadi Yahni Yahning. Talaga kadi langit, telaga itu jernih bak seperti langit. Yahni sendiri dalam term yang lain itu ada yang menyebut di Pak Anom Suwoto itu Cahni Cahning, dari bahasa India yang artinya cahyani. Itu juga artinya bisa telaga atau bengawan atau sungai yang lebar, sehingga semuanya kalau digeseng itu akan merujuk pada Bengawan Siluganggo. Ketika Sri Rama Piyojaya itu ragu menang atau tidak pertempurannya besok, maka Raja Gua Kiskindha memberikan sebuah arahan atau pencerahan. Walaupun kemudian dibawa ke pinggir sungai Gangga, kata tangpas wulan upamanika, tangpas itu adalah kura-kura. Di malam wayah Pathet yang ketiga Manyuro, atau saat mustajabah kalau orang Islam, sepertiga malam terakhir bahasanya. Maka sebenarnya inilah yang di dalam budaya Jawa disebut dengan Wedo Sasongko, ilmu padange ati. Bahwa apapun yang ada di kalkulasi pikiran manusia itu, kalau sudah merujuk kepada yang kodim, kalau disebut martabat itu, maka itu semuanya adalah urusannya sing ngejat lombo alias Gusti Allah Pangeran ingkang Maha. Jadi menang kalah itu pada wilayah Manyuro itu sudah pada wilayah yang spiritual banget, sehingga Manyuro itu tempat di mana doa yang sangat mustajabah bagi manusia menurut versi falsafah pewayangan. Maka di dalam gambar gunungan ini, manusia itu kan di Pathet 6 seperti kegambarannya singa, banteng, adigang, adigung, adigunung. Kemudian di Nyongo dia itu bersekolah, terus mencari jati diri sampai Babanowo Songo yang ada di dirinya itu bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Ketika tuntas mengelola nafsu itu, maka manusia itu singkat cerita akan indah seperti burung merak di atas ini. Nah, ini kan ada burung merak di sini.
burung merak, sehingga kukus-kukus yang dukukan kumulun merak itu kan indah. Simbol burung yang paling indah kalau di Pulau Jawa itu ya merak. Kalau di Irian Jaya namanya burung apa? Cendrawasih. Di Jawa itu merak. Tak ada burung lain seindah merak. Maka Jawa itu epicentrum budaya Jawa itu yang di Pulau Jawa ya merak sebagai sebagai wujud indahnya budi pekerti. Nah, indah itu artinya sudah tuntas semuanya manusia itu, sehingga masuk ke term berikutnya namanya marak. Marak itu sowan. Manyuro di wayah atau di waktu yang tepat. Sehingga merak yang indah ini ketika saat sowan marak pada wayah di Manyuro itu adalah saat puncak spiritual Jawa. Itulah sebenarnya esensi dari padet Manyuro. Guyonannya dalang mesti seneng. Pinempi roluro, pinem molu monempi ande. Lah itu terus dia akan jalan mangu wong pet si Manyuro berangkat ke masjid. Nah, jalannya itu Pindo Singolopo, maka disebut dengan ladrang singo-singo. Biasanya nggak tahu Pak Rusdi ya, di Padet Manyuro itu ada sholat subuh. Nah, sholat subuh. Dalang juga pada waktu itu kan atau jalannya sambil ngantuk kan apa itu sempoyongan agak seperti singo luwe singolopo. Ampun Pak Eko, derek tablet. Pripun. Kalau saya mendengarkan cerita dari jenengan ya, ada tembung Manyuro ya. Itu jenengan tadi bilang ada tempat untuk mencari jati diri, tempat yang indah. Manyuro sendiri itu kira-kira tembung sanepan atau filosofi dan artinya sendiri itu apa Pak Eko? Manyuro itu kan nama sebuah padet. Itu merujuk kepada wayah atau waktu, saat-saat yang tepat gitu ya. Saat yang tepat itu untuk apa? Untuk kepada Sang Khalik berdoa. Oh, berdoa. Jadi ketika termnya itu Manyuro berarti wayai. Manjing ngaten nggih. Nah, artinya tempat yang orang pada banyak tidur. Nah, maka ada sendal apa harus yang Padetanan sirep kang bolowanoro, sirep kang bolowanoro. Nah, itu artinya semuanya pada saat tidur, hanya beberapa orang yang waskita dan punya kepekaan serta intelektual tinggi urusannya dengan spiritual yang mampu mengambil momen itu. Umumnya manusia ya dibekali nafsu, piranti nafsu itu tidur, penak-penak yang mancal kemul. Nah, itu seperti itu. Tapi bagi orang yang tahu momentum spiritual, maka dia akan sirep kang bolowanoro. Itu artinya simbol bahwa ini adalah pesan kalau mau spiritual tinggi ya di sana. Kira-kira itu menuju nggih ya. Tempat untuk kita menghadap Sang Kholik. Waktunya. Kalau mongso nggih lho. Mongso wayah. Kita menghadap Sang Yang Widi, Sang Akhir Jagat. Ya, oh, ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Eko. Siap. Nggih.